Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan anak muda keren banget. Pokoknya number one se-Asia ya. Dan siapa lagi kalau bukan Asyaf. Atta Halilintar. Apa kabar Mas Eko? Baik. Sehat ya, Tak? Sehat. Oke. Tak, sekarang penampilan setelah merit berubah ya, Tak ya? Udah nggak pakai bandana lagi gitu ya? Iya, soalnya biar kelihatan lebih tua aja, lebih dewasa. Kan kalau bandana dulu pas masih muda gitu. Sekarang biar lebih kebapaan kayaknya. Oh, emang di setting begitu? Jadi kalau tuh belum merit, jadi nggak bikin pesonanya emang begitu? Personanya? Nggak tahu sih, karena waktu itu kan dulu tuh aku adalah mencari personal branding aku yang mudah diinget orang. Oke. Jadi pakai bandana, rambut warna-warni. Ya, karena aku lihatnya juga ini alay banget sih segala macam dipakai gitu ya. Iya. Tapi dapet kena tuh. Gitu, kena pada saat itu. Sampai kata-kata Asyapnya juga ya. Di mana-mana sampai jadi kayaknya masuk kosakata gitu ya di Indonesia. Terus setelah itu barulah waktu udah mulai punya istri, aku udah mulai merubah tuh penampilanku. Jadi rambut tetap berwarna. Waktu baru dekat-dekat sama Aurel, aku udah anggap nih kayaknya nih udah saatnya aku harus menikah. Aku udah ngubah bajuku tuh yang tadinya warna-warni semua hitam. Jadi hitam. Nah habis itu, habis ini kayaknya rambut nih harus hitam. Rambut hitam. Habis rambut hitam, copot nih kayaknya bandana gitu. Copot. Dulu kan suka pakai kalung. Dan itu katanya bener nggak sih gosipnya? Itu disuruh sama Aurel katanya, kamu apa sih pakai bandana nggak pantas? Enggak. Aurel tuh nggak pernah nggak pernah kayak, kamu kayak gini nih, jelek nih kayak gini enggak. Oh, nggak pernah gitu. Aku juga nggak pernah gitu. Dia misalnya dulu pas aku ketemu, kamu diet dong atau apa dong, misalnya kamu make upnya jangan kayak gini dong, nggak pernah. Jadi kita tuh kan kalau ketemu pasangan harus terima apa adanya. Iya, benar. Jadi kita mencintai apa dia yang dulu, apa dia yang sekarang. Jadi kayak waktu kita saling ketemu juga Aurel nggak pernah ngelarang aku pakai bandana, nggak pernah. Oh gitu. Malah dia pengertian banget. Jadi aku tuh kalau fashion aku misalnya berubah dari sebelum nikah sampai nikah, emang aku udah tulis tuh di notes handphoneku kalau nanti aku udah nikah sama udah punya anak, aku akan senormal mungkin. Aurel lebih seneng lihat dulu apa yang sekarang? Nah, kalau itu aku sih belum nanya ya, tapi nggak, ngomong-ngomong sering pulang nggak sih kelihatan? pulang. Iya, Cuman gitu. emang kalau aku tipikalnya kalau penampilan malah aku yang ngerubah istri malah aku yang suruh sayang nih pakai bajunya ini ya. Gini. Kadang-kadang kalau ke mall aja saya yang pilihin belanjaannya. Oh gitu. Dan jadi Aurel mau dia. Dan dia percaya juga pilihan aku gitu. Jadi aku mau pakai baju ini, bahkan sampai acara kalau mau manggung aja, mana coba baju Aurel buat besok, aku yang pilih. Oh gitu. Kadang kalau aku lagi nggak pilih, aku nggak cocok, besoknya jangan pakai ini lagi ya ke tim bajunya gitu. Jadi maksudnya aku tuh sesuka itu dalam fashion apa segala macam. Terus katanya bener supaya agak lebih dewasa, katanya sampai miara kumis. Iya. Miara kumis sampai akhirnya katanya sampai ke Turki, bener nggak sih? Ini yang ke Turki rambut. Turki ke rambut. Jadi waktu itu kan memang aku punya bakat itu mundur lama-lama. Yang penting jangan kelakuannya mundur ya. rambutnya. Katanya kan kalau orang banyak mikir itu suka mundur. Suka mundur, iya. Itu nggak banyak mikir, mundur tuh karena banyak mikir atau banyak apa? Banyak mikir. Banyak mikir. Banyak mikir. Atau sama alhamdulillah nggak banyak utang. Masa orang ngetop se-Asia bayar utang. Alhamdulillah. Makanya waktu mundur gitu kayaknya pas pipi mau ke sono juga ikutan. Maksudnya pipi itu anang ya? Pipi anang. Kan jarumnya, mohon maaf, jarumnya aku tahu kan panjang-panjang segini kan? Dan itu sakit kan? Nggak dibikin pingsan kan? Jadi kalau orang bilang, sakit nggak pas dipindahin rambutnya sini ke sini? Nggak sakit. Tapi yang sakit itu pas lagi disuntiknya. Pas supaya gimana kepala kita itu dicabut rambut nggak kerasa sama sekali. Ya tapi kan itu kan di sana emang nggak dibikin pingsan ya, enggak ya? Enggak. Kalau di sana itu ada prosedurnya. Kalau nggak bisa kayak kalau di sini ya nggak tahu ya. Tapi setahu aku kan kayak kita mau operasi gigi aja kadang-kadang boleh pingsanin dulu. Di sana enggak? Sunat boleh pingsan, di sana nggak boleh. Jadi kerasa sakit banget. Harus ada izin-izinnya. Jadi waktu suntiknya itu dari sini masuk tembus ke sini sakit. Berapa kali, Tak? Pertamanya aku tanya sama Kevin Aprilio, kan dia ngisi tuh. Iya. Gimana bro? Aman kok bro, aman. Ya Allah itu sakitnya minta ampun. Aku bener-bener kalau ngeliat aku ngejerit sampai nangisnya tuh air matanya udah nggak keluar. Saking sakitnya. Aku sih udah
kapok ya. Enggak, aku bayarin buat ngurusin rambut. Mau? Nih ya, kayaknya timku ya, nih namanya Pak Dadang. Itu sampai kan dia nemenin aku bilang Pak Dadang kan rambutnya udah mundur juga. Ayo saya bayarin, bahkan saya kasih duit cash. Temenin saya jadi kayak gini diisi. Pak nggak usah, Pak nggak mau. Dikasih duit aja nih. Pak, di atas 10 juta nih Pak Dadang. Nggak mau. Udah ininya biaya rumah sakitnya semua aku tanggung. Pas aku kasih lagi cash nih 10 juta. Dia nggak mau. Oh, Pak saya botak tapi kasih duit ya Pak, nggak apa-apa gitu. Sampai begitu dia nggak mau. Sampai saking dia karena saking ngeliat dirimu. Waktu ngeliat aku itu sakitnya. Jarum tuh bener-bener tembus jarum ke jarum. Orang aku nanya, Bunda, ini sakitnya kayak apa? Uni sih. Kalau lagi ngelahirin sakit nggak Bun? Sakit sih, tapi kalau ngelihat daripada sesar ya, ini kata Bunda sih. Waktu itu ini sakit banget. Nggak dibilang lebih sakit, cuman sakit gitu loh. Sakit. Aku sih ngerasa. Jadi aku kan kalau main bola pernah Pak, sering suka kadang ankle tuh. Kesengkel gitu. Pernah ada masalah di kaki patah gitu ya. Nggak, sakitnya tuh masih lebih sakit pas disuntik itu. Karena aku disuntik jarumnya di sini, tembus di sini. Jadi lewat kulit gitu kan. Nggak, mau tanya itu ngurusin rambut apa debus itu? Tapi memang aku aja pribadi sih. Tapi hasilnya bagus. Tapi hasilnya bagus. Bagus ya. Emang karena kalau kata orang beauty Spain itu sih emang bener ternyata. Cantik, ganteng, keren, cantik bener, itu sakit gitu ya. Yang penting dari rambut sendiri ya. Iya. Kalau diambil dari rambut orang kan nggak mungkin rambutnya lurus nunggu keriting gitu depannya. Salah. Aneh kan. Rambut bule gitu kan aneh. Jadi makanya bener. Kayak saya lebih parah lagi nih rambut gini depannya kemonceng gitu kan. Intinya salah. Oke, Tak, gimana rasanya jadi konten kreator ngetop se-Asia dan number 1 se-Asia? Waduh. Perjuangannya kalau nggak salah sampai kan ini hampir 13 tahun. 6 tahun tuh atau 7 tahun tuh 6 tahunnya itu berdarah-darahnya. Jadi kalau jadi konten kreator itu nggak pernah terpikir sih waktu itu bakal jadi nomor 1 di Asia gitu. Walaupun sekarang di 1-2 tahun terakhir udah nggak nomor 1 lagi karena kan di Asia sekarang nomor 1-nya tuh dari India. Kemarin aku di acara sama dia di Singapura ketemu orangnya Cheriminati namanya. Dia memang nomor 1 di India gitu. Jadi karena memang nomor 1 dunia pun sekarang adanya di India juga. Jadi India ini udah jadi nomor 1 di dunia. Tapi pada saat itu aku nggak pernah kepikir ya bakal jadi YouTube itu bisa membuat kita kayak gitu kan. Awalnya karena YouTube itu kan kayak belum ada duitnya, belum ada segala macam. Jadi memang buat promoin buat dagang sama hobi aja bikin video gitu ya. Jadi nyari duitnya dari dagang gitu, dari bisnis gitu. Makanya dulu tuh emang kalau nggak salah dulu sempat dagang kabel apa gitu, gimana sih maksudnya? Iya. Nggak bukan apa jadi pedagang masang kabel, jualan SIM card apa iya, gitu. Jualan SIM card, gitu masang ya? internet. Bukan dagang itu namanya jual jasa. Jual jasa. Iya. Sebenarnya ikut bapak ibu saya sih. Jadi bapak ibu saya itu memang ngajarin saya tuh, maksud saya luar biasa ya. Maksudnya kan jarang gitu orang tua ya. Ini orang tua kerjanya susah, yuk nak ikut masangin, bapak mau masang instalasi gitu, jarang gitu. Aku waktu itu karena ada ujian akhirnya ke Malaysia. Nah itu di sanalah aku ikut bapakku kerja. Keluar sekolah dari sana ikut bapakku kerja dan seru gitu ya. Pas ternyata nyari duit tuh kayak gini gitu ya. Aku ngeliat kayak masangnya segala macam. Wah. Jadi gimana caranya habis masang itu duitnya itu bisa buat beliin lauk pauk buat malam. Sampai segitunya tuh ya segitu, ceritanya. Jadi itulah kamu yang terpacu. Tapi itu yang bikin menurutku aku punya mental yang kayak sekarang gitu. Kalau anak misalnya dari kecil, makanya kalau aku pernah lihat misalnya beberapa kan anak kalau misalnya kecilnya seneng, mentalnya nggak akan sekuat orang yang kecilnya susah. Kayak pemain bola aja, yang lahirnya yang jadi jago-jago itu kan yang kecilnya melarat semua gitu. Kayak Ronaldo, Messi, kayak jarang lah ada, mungkin ada yang dari orang kaya tapi bisa main bola bagus. Yang terbaru ini BP apa BP? Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, terus sama. Beckham gitu-gitu kan. Mau pemain basket juga Michael Jordan segala macam, maksudnya orang yang biasanya strong hidupnya tuh sampai dia bisa melampaui batas kemampuan dirinya, biasanya kebanyakan kan start from gitu ya, sacrifice. Benar. Jadi harus kuat. Nah itu 6 tahun 7 tahun kosong itu ya, maksudnya kosong tuh jong gitu loh. Ya, susah bikin lah, nggak dapet apa-apa lah. Bikin konten. Nah terus dari mana ininya? Pemasukannya gitu ya? meledaknya tuh gimana ceritanya?
Ya kalau dulu memang kan karena jual-jualan itu ya. Kalau aku sering udah sebenarnya kalau di orang waktu itu kan dari dulu di podcastin aku sering cerita tuh dari jualan SIM card terus jual beli mobil kayak apa namanya maklar, iya, maklarin gitu-gitu ya. Tapi waktu ngerasa tiba-tiba sosmed itu bangkit pas zaman Instagram mulai maju ya. Oh, benar. Pas zaman Friendster dulu nggak pernah ada tuh orang endorse itu belum ada. Terus masuk ke zaman forum, masuk ke bikin blog. Nah, ini mulai kok di blog itu ternyata ada orang udah mulai bisa dapat duit. Cuman arahku waktu itu kayaknya dari blog ini nextnya tuh bakal jadi vlog. Jadi aku bikin aja vlog itu tentang ngedit tentang main futsal, ngedit tentang apa yang aku seneng gitu ya. Ngedit tentang ya kameranya juga masih blur, kadang juga belum bisa ngevideoin, jadi ngedit video-video orang digabung-gabungin, bikin remake gitu. Gak ada yang tahu gitu kan, Omeko bakal jadi kayak sekarang tiba-tiba mulailah zaman orang-orang udah mulai ngomong di depan kamera, YouTube gitu kan. Padahal zaman dulu tuh udah ada loh, kayak dulu kan pernah denger gak ya Omeko kayak Sinta Jojo. Iya itu yang pertama kali kayak Norman Kamaru ya, dulu yang joget-joget itu yang polisi. Itu kan sebenarnya semua dari YouTube kan awal-awal. Nah, dari situ lah awal-awal kebangkitan. Itu YouTube ya, bukannya YouTube ya. YouTube, cuman YouTube tuh dulu orang taunya cuman buat joget aja. Iya, buat joget. Mungkin dulu kalau sekarang orang lihatnya TikTok ya. TikTok iya. Kalau dulu itu YouTube gitu orang buat joget dengerin lagu. Belum kayak ada orang ngevlog gitu tuh. Iya, ngevlog. Kayak ngevlog setiap hari belum ada. Nah, mungkin salah satunya yang bikin aku bisa nomor satu dulu karena aku bikin ngevlog terus gitu di saat mungkin pas di jalan bawa kamera gitu orang lihat nih orang ngapain gitu ya. Tapi emang bener nih, aku tuh ngelihat banget perjuangannya Atta gitu ya. Mama nggak tahu nih, ntar saya mau bagian pertanyaan. Ini lebih deket ke mama atau ke papa? Mamahnya tuh bener-bener support banget. Ke kantor Eko nanya kalau mau jadi ini gimana ya buat Atta segala. Mamahmu baik banget tak bener kalau buat aku buat ngebangun keren banget. Nah, kamu lebih deket ke mama atau ke papa? Nah, mama papaku ini unik. Mama papaku ini tuh aku tuh nggak bisa deket ke mama atau deket ke papa. Jadi mama papaku tuh dia kalau kita deket salah satu jadi deket dua-duanya. Saking solidnya kan ada keluarga. Udah soulmate nih mereka berdua nih. Iya, jadi kan ada nih kalau keluarga kayak dimarahin papa ngadunya ke mama gitu. Atau dimarahin mama ngadunya ke papa. Kalau di keluarga aku nggak bisa. Ngadu papa sama mama hasilnya sama. Jadi kalau kamu lagi dimarahin, kalau lagi disayang gitu. Jadi nggak bisa lebih dekat ke siapa dan siapa. Jadi kalau dulu tuh memang mama papaku tuh emang setiap hari mereka berdua mulu. Jadi even kerja kayak yang aku bilang masang instalasi segala macam tuh berdua. Berdua itu? Mama papa berdua? Bener. Aku waktu dagang SIM card aja walaupun mama papa tuh yang jualan ya berdua gitu. Nggak ada yang kayak tipikalnya. Kan ada kan ibu yang yang maksudnya masak, enggak, baju. Ini mereka turun berdua. Kalau mama papaku tuh tipikalnya sukanya kerja gitu. Dan itu yang aku lihat luar biasanya gitu, jarang gitu kan pasangan suami istri bener-bener satu suara mulu apapun itu gitu. Kalau nemuin kreativitas tuh dari mana sih biasanya, Tak? Kadang dari toilet ya. Bener? Toilet, pas mandi. Nggak tahu ya, kadang-kadang kan kreativitas itu datang pas kita lagi keheningan. Yang kita itu nggak terdistract sama apapun gitu. Jadi, kalau sorry dipotong. Jadi hidupnya Atta tuh lebih banyak sendiri kalau lagi mau bikin konten? Dari dulu sih, enggak apa aja misalnya aku mau bikin lagu, bikin sendiri, lirik, bikin musik ataupun bikin cerita buat iklan film, itu aku sendiri suka. Aku tuh orangnya kan orang ngerasa tuh nggak tahu ya orang di sosmed aku berisik, rame apa segala macam. Padahal aslinya tuh aku tuh penyendiri itu. Oh, penyendiri? Kurang bisa kayak rame-rame gitu, kurang bisa. Jadi kalau aku mau bergaul sama orang yang aku kenal doang. Kalau aku orang nggak kenal kayak. Jadi pada dasarnya Atta itu kalau disimpulin introvert ya, lebih tertutup ya? Tapi aku nggak tahu itu disebutnya introvert apa nggak. Aku nggak pernah ngecek ya namanya itu apa. Tapi kalau kata orang-orang sih kayak introvert ya. Tapi aku tuh ngerasa kalau di depan kamera lancar, ngobrol segala macam. Tapi kalau udah off cam kayak aku tuh susah berperilaku ketika ada banyak orang gitu. Jadi kayak, ini aku gimana ya? Kayak banyak ngerasa yang mau salah aja gitu. Makanya aku kadang-kadang, aku aja sampai sekarang hampir nggak pernah nontonin apa ya. Walaupun aku kadang ada di atas pentas gitu ya di konser gitu. Tapi aku tuh kayak di pikiranku jarang gitu aku nonton konser gitu. Hampir dari kecil tuh kalau diajak nonton konser tuh kayak nggak, wah ini rame apa gitu. Kayak nggak tahu ya itu. Kadang aku juga aneh sama diri aku sendiri. Konten tuh biasanya dapat sendiri atau misalnya dapat dari orang, bahkan pernah ya kalau nggak salah dianggapnya menciplak apa gitu itu.
nggak tahu ya kan kalau di dunia perkontenan ini susah ya dibilang menciplak atau enggak ya. Iya. Kayak misalnya aku bikin dulu kan pernah ya sempat ya rame kan dibilang katanya menciplak apa sih video klip atau apa ya waktu itu ya? Iya dulu aku juga ya pokoknya iya Mbak itu. Karena segala macam konten dulu aku coba. Dari prank, dari musik, dari gerbek rumah, dari travel vlog, review makanan, reaction video. Pokoknya hampir semua dicoba hampir ya. Semua konten jadi artinya YouTube kalau mau jadi konten YouTube, ya pokoknya kreatif konten gitu ya, harus mencoba semuanya ya. Sebenarnya harus mencari jati dirinya ada di mana gitu ya. Jadi diri sendiri, cari jati dirinya ada di mana. Gitu. Jadi aku mencoba semua itu, aku tuh ada di mana. Iya, mencari diri sendiri. Ngeriset. Aku tuh ngeriset di mana ya aku ininya. Akhirnya ternyata vlog ya tadi di YouTube, di musik tuh aku sukanya musiknya juga yang musik yang aku suka aja gitu. Kadang-kadang nggak bisa aku paksa juga, misalnya orang sukanya lagu galau, nah aku harus lagu galau misalnya harus sama istriku apa. Kadang-kadang kan ada karya yang harus nggak bisa aku paksain sendiri juga gitu. Nah kemarin tuh yang bikin nyanyi sama ini Aurel, itu lagu ciptaan sendiri atau bareng sama Aurel? Sendiri sama timku di AHA Musik, ada namanya Faiz. Jadi aku bikin nama dia. Itu dari apa judulnya Berhak Bahagia. Ya, itu dari ini sih Om Eko, dari Aurel itu kan sejak nikah habis punya anak tuh suka diomongin gendut lah, kayak ibu-ibu lah, main ngatain fisik gitu kan. Iya. Jadi di situ aku tulis waktu itu dalam pesawat, aku terpikir ku memang tak sempurna tapi ku berhak bahagia. Itu maksudnya buat istriku. Buat maksudnya istri. Kita semua ini nggak sempurna. Jadi kalau kamu nyarinya maunya cewek itu yang cantiknya begini, pasti akan ada kelemahannya juga gitu. Jadi kita sayangi dia dengan dianya yang sekarang gitu. Jadi di lagu itu adalah untuk support semua perempuan yang ada di Indonesia. Kita semua berhak bahagia, kita semua berhak. Alhamdulillah sekarang kemarin bisa jadi top. Iya. Berhak bahagia di YouTube, itu ya. Di TikTok juga alhamdulillah bisa nomor 1 dan semua ibu-ibu mencurahkan hatinya pakai lagu itu. Nah, kan tadi kan Aurel itu kan dibully ya, fisik gitu ya. Itu cara menghiburnya apa? Diomongin kah? Kan tadi kan bikin album, bikin lagu, single. Kalau di rumah tuh gimana caranya? Kalau Aurel itu sebenarnya kata dia sih, dia karena dari dulu udah sering kayak orang mau body shaming gitu, dia agak kebal tuh sebenarnya. Tapi kalau berkaitan sama anak katanya, karena kan kok kesannya jadinya nyalahin anaknya gitu loh, kesannya anak. Kan ada baby shaming juga kan sekarang, bukan ibu shaming doang, bukan mom shaming doang, tapi ada baby shaming yang anaknya begitu, nanti cacat sedikit lihat kamera, ini diomongin gitu. Jadi dia marah di situ. Nah, di situ. Atta berperan bagaimana caranya untuk? Ya mungkin lebih kayak udahlah nggak usah terlalu. Kadang-kadang kan hidup kita tuh bukan ada di sosial media yang asli. Gitu. Kadang apapun yang orang ngomong di sosial media, banyak juga kan orang di aslinya hidupnya happy aja gitu. Jadi mungkin kadang-kadang aku bisa kadang-kadang aku ambil handphonenya, suruh taruh di mana, gak usah megang handphone dulu 2 hari, 3 hari. Pernah sampai di titik itu tuh, sampai segitunya. Jadi diambil, jadi bener-bener enjoy aja kerjaan hidup kita. Atta, gitu. Kan sibuk ya, bikin konten, bikin apa segala macam. Pernah sih gantiin popok buat Aminah? Pernah. Pernah, cuman aku lebih banyak mandiin daripada ganti popok. Oh gitu? Karena aku tuh orangnya tuh apa ya, takutan. Jadi kan bagian itu kan sensitif. Iya. Jadi aku tuh takut nanti misalnya tangan aku misalnya kasar nih. Jadi lecet apa gitu, takut gitu. Oh gitu. Jadi aku tuh kan mandiin lebih takut lagi loh, takut kecengklak apa, takut segala macam. Enggak, mandi aku lebih happy aja gitu, megangin, lebih ngeliatin mata kayak eye to eye. Jadi kayak kesannya deep gitu loh sama anak-anaknya, liatin papahnya lagi mandiin, usap-usap kepalanya, terus nyabunin gitu, kayak hubungan bapak sama putri itu jadi seru gitu, kayak ada feeling yang nggak bisa dibayar gitu. Tapi kalau cebok tuh kayak bukan gimana? Nggak geli, bukannya takut bukannya takut geli kali. Nggak, ya ngaku aja karena saya gitu. Mungkin awalnya gitu ya. Tapi mau cari pembenaran. Tapi enggak, mungkin punya anak 1 ya. Saya udah punya anak 3 jadi ntar juga suatu saat ada anak sesek napas karena pilek. Bener karena pilek, akhirnya kita ngisep ingusnya karena dia masih baby banget.
Dia nggak bisa diinin segala pakai cotton bud takut. Bener, pernah nggak begitu? Pernah kemarin pakai, tapi ada alatnya gitu. Jadi kita isepin dari atas, di ini ke hidungnya. Gitu. Oh, udah begitu. Udah berani tuh. Udah berani kalau itu. Kalau dari kasihan soalnya dia nggak, jadi nafasnya dari mulut gini. Benar, iya. Jadi sekarang aku sensian banget kalau misalnya lagi orang pada sakit, udah dia di rumah aja gitu kan. Iya. Karena soalnya takut kan, ke baby gitu. Dan anakku ini alhamdulillah kan disayangin banyak orang di Indonesia ya. Alhamdulillah. Ya, amin ya. Gitu. Jadi banyak yang support, banyak yang doain sampai di TikTok rame, di mana rame. Jadi kalau dia lagi jalan tuh kadang-kadang dipegang. Jadi pernah pulang merah-merah. Dia kan kulitnya punya eksim, jadi merah semuanya sampai leher-leher. Punya alergi kali, bukan eksim kali. Eksim kata dokter. Oh, eksim. Eksim. Jadi dia kulitnya sensitif. Turun dari aku. Aku ini punya eksim. Jadi dia turunnya ke Amina. Jadi kalau misalnya kena ini dikit tangan kering, dia merah. Merahnya tuh sampai ngelupas sampai berdarah. Jadi sampai begitu ya? Jadi dia sininya suka berluka-luka sendiri karena dia garuk-garuk. Jadi emang begitu ya karena kalau jadi ayah itu aku jadi punya feeling yang berbeda. Feeling berbeda pas dulu muda gitu. Jadi kayak apa-apa pengennya lihat anak dulu. Kayak pagi sebelum kerja kemana, ke rumah Mas Eko gini, main dulu sama dia gitu. Jadi lebih ngelihat anak daripada Aurel maksudnya gitu? Enggak gitu sih. Tapi anakku cemburuan loh, Mas. Maksud cemburuan gimana? Iya, jadi kalau aku misalnya lagi sama Aurel, ibunya, nangis? Nangis. Suka nangis. Oh gitu. Padahal umurnya kan masih 9 bulan ya. 9 bulan, iya. Nah, kalau kamu lagi nyiumin baby, Aurel nangis nggak? Nah, kalau mamanya nangis tuh aneh. Mana ya? Ada videonya. Ada. Ini kemarin di salah satu vlog. Jadi di kamu nyiumin. Lihat. Nih misalnya nih kan. Nih ya. Nih aku kan. Jadi aku datang nih pulang ke rumah Salim sama ibunya kan. Ini anaknya lihat. Terus dia nggak disapa. Udah dia nangis. Cemberut. Udah dia cemberut, nanti nangis gitu. Dia lucu. Iya. Dia tuh maunya dia yang jadi perhatiannya tuh dia. Gitu. Padahal 9 bulan ya. 9 bulan. Pengen punya anak berapa sih, Tak? Kalau nggak Aurel berapa? Katanya kalau nggak salah Atta lebih mau banyak anak. Sebenarnya karena aku basic dari keluarga banyak, aku seneng-seneng aja punya anak banyak. Cuman kalau aku balik lagi ke ibunya. Jadi kalau aku tuh biasanya kalau nanya punya anak berapa tuh kan yang sakitnya perempuan yang lebih banyak. Lagi kan enaknya doang, bikinnya doang. Enggak juga, sakit juga nyari duit. Pembelaannya ada aja kan. Kalau itunya bener, cuma maksudnya kan yang ngelahirin, yang ngamilin. Iya, benar. Perempuan gitu ya. Jadi kalau menurutku tanyanya ke Aurel. Tapi Aurelnya sih mau kok anak 5 gitu mau. Aurel mau punya anak 5? Mau dia. Kamunya? Mau juga lah saya mah. Oh, karena dari yang gennya aja nih. Iya, udah banyak. 11 jadi aku tuh mau anaknya. Katanya denger-denger untuk persiapan anak sampai 5 sampai 11 gitu katanya. Katanya sampai beli rumah lagi sekarang. Waduh. Di Pondok Indah, bener? Enggak, itu memang bikin dari lama dulu. Kalau ada rezeki diinvestnya ke tanah kan. Jadi sekarang udah dibangun dari lama. Emang persiapan buat kalau anaknya lebih banyak aja sih, tapi nggak sampai 11 juga sih. Iya, 5 lah misalnya. Iya, di itu yang gitu. Di rumah yang sekarang ini, yang katanya mau pakai eskalator itu. Pakai ini. Hebat juga loh, rumahnya pengen bikin eskalator di depannya, karena dia waktu itu ceritanya masih muda ya, bikinnya masih muda ya. Jadi bikin masih muda, rumahnya ketinggian. Jadi kalau misalnya bini saya hamil tuh naiknya jauh, naiknya. Jadi rumah itu dibikin nanjak gini, Mas. Nggak tahu orang, kalau Mas Eko kan ngebornya kayaknya di basementnya tuh bener ya. Bener ya. Ini bukan nggak tahu bener apa desainnya, jadi naiknya begini. Jadi kalau hamil agak kasihan. Makanya pakai eskalator. Mau tanya itu rumah atau mall ya? masih mau dites dulu bisa nggak? Tapi oke juga, idenya bagus loh pakai eskalator. Turunnya pakai prosotan. Ambil prosotan. Tinggal mandi bola di bawah. Oke, katanya sempat terputus ya ke Atta Halilintar sama orang tua, gimana sih berarti itu? Bukan terputus, mungkin karena orang tua kan waktu itu sering ke luar negeri, jadi memang susah buat ketemuan gitu. Ya waktu itu kan pandemi 2 tahunan ya, dan aku di sini memang jadi tinggal sendiri karena adikku semua di sana, cuma sama Torik. Sama Torik. Iya. Cuma sama Torik 3 tahun apa ya. Akhirnya kemarin
di tahun ini 2022 ketemu terus gitu. Sip, mantap. Sekarang kita masuk ke tanya jawab cepat. Tanya jawab cepat. Nah, tanya jawab cepat. Siap. Atta Halilintar. Oke. Beli mobil baru atau beli tas istri? Beli tas istri. Yang bener. Soalnya sekarang kayak nggak pernah beli mobil lagi, jadi beli yang banyak nambah di rumah itu tas. Tas bener. Makanya saya pertanyaannya itu. Jadi mau beli mobil baru atau tas baru? Yang nambah itu pokoknya tas istri yang sekarang. Mobil sih belum nambah-nambah ya. Belum ya. Dulu pas belum nikah. Siap. Pamer harta atau pamer anak? Pamer anak. Pamer anak. Jadi salah sih dua-duanya. Pamer harta bisa salah, pamer anak juga bisa salah. Tapi kalau disuruh pilih dua, pamer anak aja. Pamer anak, jadi ya. udah nggak mau foto lagi depan apa mobil, foto sama anak aja. Terus. Dulu boleh lah begitu ya. Dulu boleh, karena kan dulu kesannya kayak apa? Dulu kan aku tuh diremehin gitu sama orang-orang gitu. Lu nggak bakal bisa begini. Makanya dulu, pamer ya. Bukan pamer, kayak prove it ke diri sendiri. Menginfokan bahwa yang lu hina, gue bisa. Ya, gitu. Jadi kayak dulu waktu Gen Halilintar baru bikin buku aja kan. Karena itu alhamdulillah banyak diundang TV ya. Aku tuh sampai bikin contoh program acara gitu ya. Banyak aku tawarin ke semua TV itu, sampai semua TV lah. Tapi nggak ada tuh, susah yang terima. Jadi emang nggak bisa gitu, nggak bisa dijual, ya udahlah. Jadi mungkin dengan caranya sendiri. Jadi waktu ketika aku bisa dapat yang awalnya tuh nggak bisa, jadi pengen juga bisa menginfluence orang plus membuktikan ke orang-orang kalau aku bisa gitu. Kalau kita bener-bener tekun gitu. Atta Halilintar. Jadi konten kreator atau jadi pengusaha? Pengusaha kalau aku. Kan lu dari konten kreator, tapi awalnya pengusaha dulu kan. Walaupun belum naik-naik. Usaha terus. Usaha terus. Sekarang jadi pengusaha. Jadi konten kreator, abis itu sebenarnya kan kalau orang bilang, orang bisa tahu loh penghasilan YouTube itu sekarang kan bisa ditaker. Tapi orang nggak tahu juga ternyata aku tuh lebih banyak ininya dari usaha sebenarnya. Dari usaha ya sekarang. Lebih konten kreator memang eksistensi aja. Iya bener. Jadi udah nggak terlalu yang kayak 100% aku ngevlog setiap hari, kayak setiap hari banget enggak. Jadi aku kadang-kadang nyetok aja dalam seminggu 3 hari aja tuh ngevlog. Karena banyak teman-teman juga yang udah berangkat dari YouTuber, yang udah number yang ngetop-ngetop ya, katanya udah mentok, bener nggak sih? Ada kemungkinan gitu, karena abis itu kan abis tuh mau ngapain lagi. Iya bener katanya. Kecuali kayak talk show gini, podcast, karena ada tamu baru terus ya. Iya. Tapi kalau kita cuma ngevlog gitu-gitu ya susah tuh menjaga konsistensi, bisa ini lagi. Ini bukan maksudnya bisa bertahan selalu banyak. Sekarang kita dapat view bagus aja udah oke banget gitu. Jadi karena kan udah ada TikTok juga. Benar. Artinya sekarang mau jadi pengusaha. Emang pengusaha dari dulu. Pulang kerja siapa yang pertama kali dilihat? Amina atau Aurel? Biasanya salimnya sama istri dulu lah. Sama istri dulu. Istri dulu, baru Amina. Kalau nggak ngomong gini bisa dimarahin ya pulang-pulang. Bisa dikunci di luar. Lah gitu ya. Oke. Atta, lebih ke Ashanty atau Krisdayanti? Aduh, kalau ini susah pilih. Nanti deh kalau aku pilih salah satu jadi drama dan headline yang buruk. Pilih dua-duanya aja deh. Kalau ini deh. Nggak, tapi Anang aja bisa nggak pilih Anang. Nggak, tapi kalau misalnya curhat tentang anak, lebih ke Ashanty atau ke Krisdayanti? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi misalnya kalau ada sakit apa, nih Bun gimana, nih Mi gimana gitu. Mimi sama Bunda langsung. Lebih ke Mimi sama Bunda Mimi langsung. sama Bunda langsung. Jadi kayak bareng aja gitu, nanti kan jawabannya punya input masing-masing gitu. Cuman mungkin kalau misalnya tentang lagu, misalnya karena Mimi ada kadang-kadang proyekan sama aku di lagu sama Mimi, nanti kalau di usaha ada sama Bunda gitu sih. Jadi kan ada porsinya masing-masing. Jadi nggak bisa milih mana Ashanty mana Krisdayanti gitu. Nggak, lebih baik jangan. Kalau Aurel sama Amina ngambek, siapa yang duluan dibujuk? Nggak tahu ya, tergantung umur kali ya. Kalau misalnya umur gimana? Tergantung umurnya. Kalau Aminah masih kecil udah gede gitu kan. Kalau dia masih kecil ya mamanya dulu ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti kalau dia umurnya sekarang aja udah bisa cemburuan gitu, umur 9 bulan, nanti umur dia 2 tahun misalnya dia ngambek, pasti dia kan ada cemburunya juga ya. Namanya anak cewek ya kan, deket sama bapaknya gitu kan. Jadi nanti akan sulit tuh pilih ya.
Pilih bandana atau kacamata? Pilih bandana. Apa? Kenapa? Karena bandana itu sebagai salah satu saksi hidup. Saksi hidup aku gitu, saksi hidup kayak apa ya, waktu dulu kan kayaknya tuh bandana tuh banyak yang bikin, salah satu yang bikin orang ngehujat tuh. Ini abang-abang bandana apa gitu-gitu kan. Gitu ya. Jadi lu, ini kenapa sih bandana? Tapi semakin kenapa sihnya itu dulu, orang nggak ada yang tahu dulu. Kalau bikin aku mau mau nge-vlog mau apa tuh sampai puluhan juta view-nya gitu ya. Sampai gila-gilaan. Jadi bukan karena ngeliat nge-vlognya ya, lihat bandananya. Bukan yang melihat bandananya. Ini apa sih uniknya gitu kan. Dan bandana itu udah jadi populer dengan waktu itu dengan karakternya ya. Dengan karakternya sendiri dan akan selalu ada sih. Masih sering dipakein bandana sekarang? Enggak, kalau semenjak menikah udah enggak. Karena aku udah bilang, kalau aku udah nikah, semenjak punya anak. Semenjak punya anak waktu itu aku udah bilang udah enggak, kalau aku akan berhenti pakai bandana kalau pas punya anak gitu. Oh gitu. Dalam hati atau ngomong ke istri semua gitu. Iya. Aku tuh nanti kayaknya berhenti pakai bandana kalau udah punya anak. Gitu. Oke. Atta Halilintar, Lebaran ini kumpul sama mertua atau sama orang tua? Kayaknya mencar nih. Kok mencar? Maksudnya mencar gitu? Nggak tahu ya, kadang-kadang kalau lagi Lebaran tuh orang tua yang ini ada di mana, yang ini di mana gitu. Karena kalau papa mamaku dia suka traveling, jadi kadang-kadang aku nggak tahu lagi di mana. Kalau Bunda sama Pipi kadang di Jakarta, Mimi juga kadang, tapi kadang-kadang juga lagi di Eropa, lagi di mana gitu. Sebenarnya suka traveling sih semuanya ya. Kalau kamu Lebaran keluar kota, keluar negeri, atau di Jakarta? Seringnya sih di Jakarta ya, karena kalau lagi Ramadan itu kalau keluar tuh kayaknya lebih asik nggak tahu ya, lebih asik aku tuh lebih suka Ramadan di Indonesia gitu, kayak lebih dapat vibe-nya gitu, lebih dapat. Kalau aku pengennya pengen banget satu Lebaran Bapak Ibu, mertua-mertuaku semuanya di Jakarta gitu. Jadi kita bisa ketemu bareng-bareng, itu akan jadi hari yang bahagia banget. Sip. Thank you Atta udah nemenin. Alhamdulillah. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Atta, mudah-mudahan bisa menjadi inspiratif buat teman-teman semuanya. Sukses buat Atta. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Serset berbet. Assalamualaikum. Thank you.